Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfian Rama Juliano dengan NRP 5017251032. Di sini kita akan melakukan pembuatan grafik dan juga penambahan nilai koefisien korelasi dan juga koefisien determinasi. Di mana pada kelas kemarin kita sudah membuat slope dan juga intercept ya. Nah, di sini kita akan menambahkan nilai koefisien korelasi dan koefisien determinasi yang dilambangkan dengan R dan juga R kuadrat. Baik, di mana kita di sini akan melakukan langkah-langkah yang seperti kita sudah lakukan kemarin ya. Namun pada kali ini kita akan memanggil data dari file. Nah, jadi nanti kita akan memanggil data menggunakan read matrix. Nah, di sini ya, diusahakan harus ya untuk ini sudah ke save dan juga file yang kita akan panggil sudah jadi satu folder dan juga sudah di sini ya. Bisa dipanggil nanti oleh MATLAB-nya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama untuk data. Di sini kita akan memanggil read matrix. Ya. Kita akan memanggil data tadi. Nah, ini sintetik geofisika. Seperti di sini ya. geofisika.xlsx. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika sudah, lalu kita akan buat X sama dengan data 1, yaitu depth. Dan juga Y sama dengan data 2 sama dengan velocity. Kita buat jadi begini. X data, 1. Ini kolom 1 ya. Itu berarti kita kasih keterangan yaitu depth untuk X pertama. Kemudian untuk Y kita akan buat Y2 ya. Data 2. Seperti ini. Kemudian kita beri keterangan velocity. Seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat length-nya ya. N sama dengan length X. Nah, sudah. Kemudian kita sama dengan kan 0 semua ya. D1, D2, V1, V2, DV dan juga dibuat 0 semua. D1 0, D2 sama dengan 0, V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0, V2 sama dengan 0, kemudian DV sama dengan 0, kemudian nah ini nanti kita beri keterangan I sama dengan 1 untuk di bawah ya. Nah, sudah. Nah, di sini kita akan menggunakan while ya. Nah, di sini kemarin kita sudah menggunakan for, di sini kita akan menggunakan while. Nah, di sini kita while I tadi disama dengan 1 ya. Kurang dari sama dengan N-nya yaitu length. Nanti ya. Sama dengan N. Nah, kita buat seperti ini. Nah, kita masukkan untuk rumus-rumus D1 dan juga sampai yang DV ya. Dan juga I. Nah, kemudian kita buat D1 sama dengan D1 ditambah X
I. Nah, seperti ini. Sama XI. Kemudian D2 sama dengan D2 ditambah XI akar 2. XI angkat 2. Nah, kemudian kita buat V1 ya. Karena kan tadi X ya, di sini diberi keterangan X, maka di sini juga X untuk depth-nya. Untuk velocity kita menggunakan Y. V1 sama dengan V1 plus Y1. YI maksudnya ya. Nah, kemudian V2 dan V2 sama dengan V2 YI akar 2. Akar 2, pangkat 2. Seperti yang atas ya, V2 tambah YI pangkat 2. Seperti ini. Ini kita bukan buat yang dV ya. dV sama dengan dV ditambah X I dikali YI. Seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan tambahin I sama dengan I plus 1 ya. Seperti yang lainnya juga. I plus 1. Baik. Nah, di sini kita N saja. Nah, kemudian kita akan lanjut ke proses untuk pencarian rumus-rumus rata-rata, nilai standar deviasi, slope, intercept, nilai koefisien, dan juga nilai determinasi ya. Yang pertama kita akan seperti kemarin dulu ya. Yang kemarin ya. Kita mencari rata-rata standar deviasi. Nah, karena di kemarin sudah, kita bisa pakai yang ini ya. Mulai dari standar deviasi. Nah, nggak usah deh, kita ketik aja ya. Kita belajar bareng-bareng. Baik, yang pertama kita proses. Nah, kita akan mencari rata-rata dari depth-nya, yakni D1 per N. Untuk mencari rata-rata ya, jumlah semua itu dibagi. Kemudian kita akan mencari standar deviasi dari D, yaitu akar N kali 2 N kali D2 ya, dikurangi D1 pangkat 2. Kemudian per N min 1. N min 1, oke. Kemudian kita akan mencari V bar ya. V1 per N seperti yang depth tadi. Oke, kemudian kita mencari standar deviasi. Nah, ini sama ya seperti yang EI bilang, sama seperti atas. ST divide V ya, karena velocity square root RT
N dikali V2 min V1 kuadrat per N dikali, di sini kurang kali ya teman-teman, kita harus teliti. Nah, N dikali N min 1. Nah, sudah diusahakan sama, sudah. Kemudian kita akan mencari slope dan juga intercept dulu. Dengan yaitu slope kita pakai M ya. M. Kita masukkan rumusnya. dV dikurang D1 kali V D1 kali V bar D1 kali V bar per D2 dikurangi D1 D bar D1 kali D bar. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencari intercept ya. Dengan B. Oh ya, jangan lupa di sini kita akan beri slope seperti yang di sini tadi, di 1 bar ya, di 1 kali D bar. Kemudian di sini kita akan mencari intercept, yaitu V bar dikurangi M kali D bar. Nah, setelah itu kita pada kali ini kita akan mencari apa itu R, yaitu koefisien korelasi. Di mana pada fungsi koefisien korelasi sendiri yaitu mengukur arah dan kekuatan hubungan linear. Di mana kita nanti akan membuat grafik ya, di mana hubungan itu untuk fungsi koefisien korelasi ini kita akan mengukur di mana arah dan juga kekuatan hubungan dari suatu garis linear itu ya. Nah, di mana rentang nilainya bisa dari -1 hingga +1. Jadi jika makin dekat ke kurang lebih +1 ya, jadi makin kuat hubungan dari hubungan linear tersebut. Dan juga terdapat R kuadrat, yaitu koefisien determinasi, di mana untuk fungsi dari koefisien determinasi ini yaitu untuk mengukur seberapa baik dari model dari penjelasan data tersebut. Jadi R kuadrat ini mengukur seberapa baik suatu model ya, suatu model atau grafik dalam menjelaskan suatu data. Nah, jadi untuk interpretasinya itu ya, jika makin dekat ke 1 maka data akan semakin lebih baik. Nah, dimana untuk
cara mencari dari R yaitu koefisien korelasi di sini ya. N dikali dV minus D1 dikali V1 per square root akar N dikali D2 kurangi D1 kuadrat tutup kurung dikali N dikali V2 minus V1 akar 2. Nah, seperti ini. Ini untuk mencari R ya, atau koefisien korelasi. Kemudian kita akan mencari R kuadrat, yaitu koefisien determinasi, teman-teman. Dengan rumus yaitu R dikuadratkan. Nah, seperti ini. Jadi kemudian kita akan membuat dari display hasil dari rumus-rumus tersebut ya. Sebelum itu, mohon maaf, saya izin ke kamar mandi sebentar ya. Baik, kembali lagi ya. Di sini kita akan melanjutkan. Kita tadi sampai di mana ya? Di display. Untuk penampilan dari hasil dari rumus-rumus kita. Di sini kita akan menggunakan fprintf ya, seperti pada pada video sebelumnya. Nah, dikarenakan di sini banyak ya. Nah, ini kita yang sudah ada di video sebelumnya, nggak apa-apa kita kopas. Nah, sebentar. Jadi kita pada video sebelumnya kita sudah rata-rata sampai hingga jumlah data ya. Nah, ini yang sudah ada pada video sebelumnya. Nah, kita di sini bisa mengkopas ya, karena kan sudah dijelaskan pada video sebelumnya untuk dari displaynya sendiri. Ini kita kasih jarak 1 baris aja. Nah, kemudian kita akan ketik yang belum kita mulai dari slope sampai R2 atau koefisien determinasi. Nah, jadi kita akan fprintf slope. Untuk slope ya, M tadi sama dengan 4.2f. Ini untuk penampilan ya. Fm Rn kemudian koma M untuk slope. Seperti ini. Kemudian kita buat yang intercept ya. fprintf intercept dengan 4.2f M N ya. Kemudian untuk intercept tadi apa? B ya. Intercept B. Intercept
intercept sudah, koma B. Seperti ini. Kemudian kita akan koefisien korelasi, yaitu R kecil. Print F koefisien korelasi, koefisien dilambangkan dengan R kecil dengan 4 belakang koma ya, buat jadi 4 F N. Kita akan panggil R di sini. Oke, kemudian kita akan yang koefisien determinasi, namakan tadi ya, dengan R kuadrat. Koefisien determinasi dilambangkan R besar pangkat 2, R pangkat 2 sama seperti atas ya, 4F N R2 seperti ini. Nah, sudah. Kemudian di sini kita akan membuat gambar dari grafiknya ya. Dan garis linear, hubungan linear. Nah, di sini tadi. Dengan yang pertama kita akan figur. Ketik figur dulu. Nah, kemudian kita akan memplot ya. Materi yang dulu ya. Buat gambar. Kita akan memplot X, Y, kemudian RO, kemudian line width, kemudian kemudian kita marker face color. Ini untuk warna, marker face color. Nah, kemudian kita kurang ini B, kemudian tutup kurung ya. Oke, sudah. Kemudian hold on untuk perintah baru, hold on X min sama dengan min X ya, min X begini dipisahkan, kemudian max nya sekarang X max sama dengan max X. Kemudian yang di Y-min sekarang berarti Y-min itu sama dengan M dikali X min plus B. Oh ya, M dikali X min plus B. Y max sama dengan M X max plus B. Nah, sudah ya. Di situ plot. Oh iya, di sini kita memplot buat kita akan upload guys. Di sini kita akan plot X min X max, X min X max, kemudian
y-min y-max nya, kemudian b nya ya, dan b, kemudian b-min, kemudian line width, line width-nya, 2. Sudah, habis itu kita kasih legenda ya. Input data, kemudian feed line, nah kemudian kita akan beri label di sumbu X label, yaitu depth-nya dengan satuan M, kemudian Y label dengan velocity ya, meter per second, velocity and per s. Nah kemudian kita akan memberi judul untuk grafiknya nanti dengan cara title velocity versus depth. Nah ini untuk judul ya, kita buat perbandingan velocity versus depth. Yang kita buat di teks post x mengartikan untuk min, rata-rata x dan juga rata-rata y. Teks post x dengan min x, kemudian teks post y, min y. Seperti ini. Kemudian kita bikin untuk teksnya ya, bisa seperti itu, tapi kita akan buat manual. Teks post x, teks post y, ini untuk format data atau vektor ya, string f, r sama dengan ini untuk menambahkan r ya, persen titik 4 f n. Kemudian untuk r kuadratnya sama dengan persen titik 4 f. Nah kemudian di sini kita koma r2. Nah kemudian kita beli koma untuk font size ya,
kemudian 12, kemudian background color, kemudian kemudian edge color, dan yang terakhir yaitu W. Seperti ini. Kemudian kita akan meng-on-kan gridnya dan juga menonaktifkan hold-nya ya. Grid on, hold off. Nah, ini kita coba dulu ya. Ini kita sudah untuk figurnya. Kemudian di sini displaynya, display di command window, prosesnya, coba run. Line 44. Di sini kurang. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Nah, di sini merupakan sebentar. Nah, ini merupakan hasil dari data sintetik geofisika. Dimana di sini terdapat di command window ya, terdapat hasilnya, nilai rata-rata mulai depth, nilai standar deviasi depth, kemudian rata-rata velocity, standar deviasi velocity, kemudian jumlah data, slope-nya, kemudian intercept-nya, nah kemudian koefisien relasinya ya. Nah, dimana pada tadi kita sudah menjelaskan, nah dimana ini koefisien relasi mendekati 1 ya. Dimana untuk koefisien relasi tadi fungsinya yaitu untuk mengukur arah dan kekuatan dari suatu hubungan linear. Nah, dimana ketika R mendekati 1, dimana R ketika mendekati 1, nah, jadi hubungan linear tersebut semakin kuat ya. Nah, kemudian tadi koefisien determinasi juga menjelaskan bermanfaat untuk mengukur seberapa baik model penjelasan suatu data. Nah, dimana pada interpretasi dari koefisien determinasi atau R kuadrat ini, ketika makin mendekati 1 atau bahkan pas 1, berarti model suatu data tersebut semakin kuat. Jadi bisa dibuktikan bahwa suatu data ini memiliki penjelasan data yang kuat ya. Dan juga untuk hubungan linearnya sangat baik ya, karena mendekati 1, sangat kuat. Nah, di sini gambar-gambarnya ya. Berikut merupakan gambar dari hasil figur ini. Kemudian di sini command window hasil dari fprintf. Di sini rumus-rumus penghitungan juga. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini kita menambahkan R dan juga R kuadrat atau yang kita bisa sebut koefisien relasi dan juga koefisien determinasi. Baik, sekian dari saya. Saya Arfian Rama Juliano. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan maupun kesalahan pada penjelasan saya kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.